Serem ya healthy people ya. Amit-amit jangan sampai kita mengalami hal serupa seperti India. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada salah satu gejala paling umum untuk COVID adalah hilangnya indera penciuman atau biasa disebut anosmia. Tapi nggak usah khawatir. Ada beberapa tips dan juga cara yang santuy banget, bahan-bahannya juga gampang banget diperoleh untuk mengatasinya. Pengen tahu seperti apa? Yuk kita praktekin. Salah satu gejala yang dirasakan oleh penderita COVID-19 adalah anosmia, yaitu hilangnya indera penciuman secara menyeluruh. Seseorang yang mengalami anosmia biasanya tidak dapat mencicipi makanan dan juga hilang nafsu makan. Anosmia seringkali disebabkan oleh pembengkakan atau penyumbatan di hidung yang membuat hidung tidak dapat mencium aroma apapun. Untuk terapi anosmia, cara dan bahannya lumayan santuy healthy people. Ada garam, bawang putih, dan juga minyak esensial. Oke, healthy people, kita coba cara yang pertama, yang paling mudah banget, yang paling santuy abis ya. Yang pertama, siapkan air, kurang lebih ya setengah liter atau mungkin 1 liter boleh, tergantung kebutuhan. Kemudian, siapkan garam secukupnya. Masukkan atau larutkan garam ini ke dalam air. Oke. Kalau sudah, tinggal diaduk sampai hilang bulir-bulirnya. Artinya, pastikan juga garamnya sudah larut dengan air seutuhnya. Oke. Kemudian, tinggal dimasukkan ke dalam botol spray kosong. Masukin ke botol aja. Nah. Beres. Mencuci hidung dengan air garam dapat membantu menjaga saluran hidung, menghilangkan lendir kental, dan mencegah penyebaran infeksi pada hidung. Tinggal semprotkan air garam ke dalam lubang hidung, lalu diamkan beberapa saat. Kemudian lap dengan kain bersih. Lakukan 2 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, healthy people, sekarang cara yang kedua, nggak kalah santunya, nggak kalah gampangnya. Oke, cuma dibutuhkan beberapa liter air aja, secukupnya yang dibutuhkan. Dipanaskan hingga mendidih karena kita membutuhkan uapnya. Nah, bahan yang kedua yang juga santuy untuk didapatkan adalah ini nih. Pasti udah pada tahu dong ya kan, minyak berwarna hijau ini. Ini minyak esensial. Ini kalau udah mendidih, kita buka. Oke. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam air setelah mendidih. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa essential oil ini kan emang memiliki aroma yang sangat tajam untuk membuka saraf-saraf yang tertutup oleh virus. Nanti dituangkan, ada uapnya, tinggal dihirup udaranya. Kalau ternyata nggak kehirup, Anda harus dicek di swab antigen atau mungkin PCR ya. Oke, ini kira-kira sudah mulai mendidih, kita langsung tuangkan ya. Cara yang satu ini bisa dibilang legend ya healthy people, karena orang tua kita sudah melakukannya sejak dulu. Umumnya untuk menghilangkan lendir pada anak yang sedang flu. Aroma yang kuat pada minyak esensial dapat membantu membuka saluran pernafasan, terutama pada hidung. Minyak esensial juga dapat merangsang saraf-saraf pada hidung. Biasanya, kalau sudah menghirup uap dari minyak esensial, hidung dan dada kita terasa lega. Nah, healthy people, yang ketiga, kita butuh agak berbeda sama yang sebelumnya. Kita butuh beberapa siung bawang putih. Gampang dong carinya. Mudah didapatkan di mana aja. Oke, santuy lah pokoknya. Kemudian, jangan lupa kita juga butuh beberapa sendok teh garam. Oke, masih berhubungan dengan air yang direbus. Seperti biasa, kita rebus dulu airnya sampai mendidih. Nah, sedikit informasi sambil nunggu airnya mendidih, kenapa kita gunakan bawang putih? Karena bawang putih ini memiliki sifat antiinflamasi yang tinggi dan juga sifat antibakteri yang cukup baik. Betul banget healthy people. Kandungan antiinflamasi dan antibakteri pada bawang putih sangat berguna untuk mengurangi pembengkakan dan peradangan di dalam saluran hidung. Kandungan ini juga dapat membersihkan endapan dahak serta memperlebar saluran hidung. Minum 2 kali sehari agar mendapatkan hasil yang maksimal. Santuy banget kan? Gimana? Santuy banget kan healthy people? Selamat mencoba di rumah ya!
sehat sih sehat, tapi mungkin ada penyakit bawaan yang mungkin nggak terdeteksi. Kalau aku pribadi, aku mencoba untuk selalu cukup tidur, minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat, positive thinking, gitu sih salah satunya menurut aku ya. Ya dia pasti udah sakit, cuman mungkin nggak dirasakan gitu loh Mas. Karena kalau misalkan secara tiba-tiba itu kan nggak mungkin. Pasti ada, mungkin sudah ada gejala, cuman mungkin dianggap sepele. Jaga makan ya, karena memang pola makan itu penting buat kesehatan kita. Pola makan, pola istirahat. Jadi kalau misalkan udah pola makannya bagus, istirahatnya cukup, udah pasti sehat gitu. Pola hidup, terus pola makan, itu kan jadi memang banyak faktor. Siapapun bisa merasakan sakit. Istirahat, kerja, olahraga, itu semua harus balance. Siapa yang bisa ngatur itu semua? Ya diri kita sendiri. Kita yang bisa ngukur diri kita sendiri. Karena walaupun kita kelihatannya fisiknya sehat, dalamnya kan kita nggak tahu. Kita nggak bisa ngeronsen. Nomor satu makanan, ya kan itu semua orang udah tahu, tapi cuma tahu doang, tapi tidak dijalankan. Memang susah. Penyebab serangan jantung saat olahraga paling banyak berasal dari gangguan irama jantung. Gangguan ini disebabkan akibat penebalan otot jantung serta kelainan jantung bawaan. Dan satu lagi healthy people, serangan jantung saat olahraga lebih rentan dialami pria ketimbang wanita. Tapi bukan berarti healthy people jadi takut olahraga ya. Intinya olahraga tetap jalan terus, tapi nggak usah terlalu nge-push. Om. Om kenapa? Om. Lalu, kalau ada seseorang yang terkena serangan jantung, kira-kira harus gimana ya? Langkah pertama, berikan obat rekomendasi dokter yang biasa dikonsumsi penderita. Kunci utamanya sih, jangan panik. Kalau udah panik, boro-boro nolongin orang lain. Jangan langsung memberikan makanan atau minuman agar obat bisa bekerja maksimal. Kemudian bawa segera ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kalau dari awal penderita sudah tidak sadarkan diri, segera hubungi nomor darurat 112 atau 118. Sambil menunggu kedatangan ambulans, baringkan penderita di lantai. Selanjutnya, longgarkan pakaian dan sepatu agar melancarkan peredaran darah. Berikutnya, lakukan resusitasi jantung dan paru agar aliran darah serta oksigen tetap berjalan ke seluruh tubuh. Caranya dengan menekan bagian tengah dada penderita secara berulang sebanyak 100 hingga 120 kali setiap menit. Lakukan hingga pertolongan medis datang dan pasien merespon. Pengen nyemplung nggak berenang? Nah, healthy people, kita masih ngomongin tentang garam, tapi bukan garam yang berhubungan dengan masakan. Ini garamnya berhubungan dengan tempat wisata. Jadi di benua Amerika sana ada danau garam yang sangat luas, besar, cantik, keren, kece deh pokoknya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana suatu saat nanti ya. Nah pertanyaannya, kenapa disebut danau garam ya? Kita cari tahu yuk. Healthy people, sekarang kita melipir sejenak ke negara Bolivia ya. Negara ini memang punya pemandangan yang super keren. Alam di sini jadi salah satu primadona bagi para pelancong yang ingin mencari ketenangan. Gak heran, karena wilayah Bolivia merupakan yang tertinggi dan paling terpencil dibanding negara lain di Amerika Selatan. Salah satu tempat yang wajib untuk dikunjungi adalah Salar de Uyuni. Kalau mau ke sini, healthy people harus sewa mobil khusus yang berkapasitas 6 hingga 7 orang. Ini bukan salju healthy people, melainkan garam. Salar dalam bahasa Spanyol berarti dataran garam, sedangkan Uyuni diambil dari bahasa Aymara yang artinya hamparan. Uyuni juga merupakan nama kota tempat persinggahan sebelum menuju ke lokasi ini. Salar de Uyuni adalah dataran garam terluas di dunia. Luasnya mencapai lebih dari 10.000 km persegi. Selain terluas, juga merupakan yang tertinggi. Ketinggiannya mencapai 3.650 meter di atas permukaan laut.
Jadi, sekitar 40.000 tahun yang lalu, Salar de Uyuni adalah Danau Mincin. Tapi, Danau Mincin kemudian mengering dan menjadi dataran garam. Enggak seluruh bagiannya mengeras jadi garam sih, karena di baliknya masih ada air. Ini akan menjadi pengalaman yang menarik sekali bagi saya, sholat di atas dataran garam yang paling luas dan paling tinggi di dunia. Dan karena di sini tidak ada air, jadi kami mengambil wudhunya di sebelah sana. Saking luasnya, Salar de Uyuni mengandung sekitar 10 miliar ton garam. Makanya tempat ini jadi tambang garam terbesar di dunia. Per tahunnya bisa menghasilkan 25.000 ton garam. Oh ya Healthy People, di sini nggak hanya dataran garam aja ya isinya. Tapi ada beberapa pulau yang dihuni penduduk setempat. Kita mampir yuk ke salah satu rumah warga lokal. Di daerah pegunungan ini, warganya memiliki kehidupan yang masih sangat tradisional. Jarang-jarang bisa begini kan? Karena biasanya warga di sini punya sifat yang sangat tertutup. Apalagi kalau pengunjungnya bukan berasal dari kota Uyuni. Ini adalah daging-daging lama yang sudah diawetkan selama 3 hari menggunakan garam, dan ini adalah cara tradisional bagi warga yang ada di Uyuni ini untuk mengawetkan makanan. Healthy People, kangen dong pastinya sama suasana dulu sebelum ada yang namanya pandemi, sebelum negara api menyerang ya, dimana kita bisa lebih intim sama keluarga kita, bisa lebih akrab sama teman-teman dan juga orang-orang sekitar kita, tanpa perlu ada curiga dan juga parno, ya nggak sih? Kita berdoa, kita jaga kesehatan, diperketat lagi prokesnya 5M, mulai dari menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilisasi dan juga interaksi, dan juga menjauhi atau menghindari kerumunan. Mudah-mudahan ya, kita mendapatkan suasana yang kita rindukan seperti dahulu. Oke, dan pastinya salah satu tipsnya adalah nonton Sehat Santuy pastinya. Saya Rizky Kinus pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah!